Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah pewartaan Injil suci menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus berkata kepada orang-orang Farisi, ada seorang kaya yang selalu berpakaian ungu dari kain halus dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Ada pula seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok. Ia berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilati boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu dan dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur. Sementara menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, "Bapa Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah, engkau telah menerima segala yang baik semasa hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang di sini dia mendapat penghiburan dan engkau sangat menderita. Selain itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami, tidak dapat menyeberang." Kata orang itu, "Kalau demikian, aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya memperingatkan mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka kelak jangan masuk ke dalam tempat penderitaan ini." Tetapi kata Abraham, "Mereka memiliki kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkannya." Jawab orang itu, "Tidak, Bapak Abraham, tetapi jika ada seseorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat." Kata Abraham kepadanya, "Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara sekalian yang terkasih dalam Kristus Yesus, pada akhir Injil kita mendengar kata-kata ini, "Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati." Kata-kata ini merupakan jawaban Bapak Abraham kepada orang kaya di dalam perumpamaan. Dan dalam awal Injil kita mendengar perumpamaan ini disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada orang Farisi. Apa sebenarnya yang menjadi duduk persoalannya? Bacaan-bacaan yang baru saja kita dengar kiranya sedikit banyak menjelaskan persoalan yang dihadapi oleh orang-orang Farisi. Tetapi juga kiranya bagi para pendengar Injil Lukas berarti termasuk
kita pada zaman ini. Dalam bacaan pertama, Nabi Amos mengkritik orang-orang yang hidup dalam kemewahan secara berlebihan. Sama sekali tidak turut merasakan situasi di sekitarnya. Yesus dengan perumpamaan juga ingin menyampaikan gambaran yang kurang lebih sesama, tetapi secara lebih konkret dengan kontras yang lebih tajam. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian ungu dari kain halus dan setiap hari bersukaria dalam kemewahan. Ada pula seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok. Suatu gambaran yang amat kontras antara orang yang hidup dalam kelimpahan di satu pihak dan orang yang hidup dalam kekurangan di pihak lain. Para saudara sekalian, ada yang menarik dari perumpamaan ini. Yang pertama, bahwa si pengemis ini memiliki nama. Artinya bahwa orang miskin ini memiliki identitas. Orang yang dianggap bukan siapa-siapa itu ternyata memiliki tempat istimewa di dalam mata Allah. Namanya tertulis dalam telapak tangan Allah sendiri. Gambaran kontras antara orang yang hidup dalam kemewahan dan kekurangan. Hal yang menarik yang kedua, dikisahkan bahwa peristiwa ini terjadi di lokasi yang sama. Dalam bacaan pertama dikatakan terjadi di Sion, di Gunung Samaria. Dalam Injil dikatakan terjadi antara miskin itu di dekat rumah, di dekat pintu rumahnya. Hanya seakan-akan dua tempat itu tidak memiliki hubungan sama sekali antara satu dengan yang lain sampai suatu peristiwa terjadi di tempat itu. Dalam bacaan pertama dikatakan peristiwa yang dimaksudkan adalah sewaktu orang Israel mengalami kekalahan politik dan akhirnya dibawa ke pembuangan. Muncullah kesadaran akan siapa dirinya. Dan dalam Injil dan perumpamaan dikatakan bahwa orang miskin itu mati. Kemudian orang kaya itu juga mati. Lalu terjadilah dialog, pembicaraan sebagaimana dikisahkan dalam perumpamaan. Dalam dialog itu bahkan dikatakan orang kaya itu mulai mengenal nama Lazarus. Para saudara sekalian, kalau kita mencoba membaca dialog, maka paling tidak ada 3 hal yang bisa kita angkat sebagai bahan permenungan. Yang pertama, betapa egoisnya orang kaya yang disebut dalam perumpamaan itu. Dirinya, keluarganya, kepentingannya menjadi pusat dari segala dialog itu. Dan di sana pun si orang kaya itu masih suka memerintah. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya. Suruhlah Lazarus ke rumah ayahku. Inilah para saudara sekalian beberapa ciri dari orang-orang yang egoistis. Merasa dirinya yang paling kuasa. Dirinya yang harus selalu memerintah. Dirinya yang menjadi pusat
kepentingannya yang menjadi pusat. Segala orang lain haruslah mengikuti di bawah perintahnya. Yang pertama. Yang kedua, pertanyaannya, apa salahnya dengan orang ini? Apa dosanya dengan orang kaya dalam perumpamaan ini? Apakah melulu dia berdosa, dia bersalah karena egoistis? Ternyata tidak. Para saudara sekalian, ada yang lebih parah daripada sekedar egoistis. Salahnya, dosanya adalah bahwa orang kaya itu tidak melakukan apa-apa pada sesama. Orang kaya dalam perumpamaan itu tidak berbuat sesuatu pun untuk sesamanya. Dengan kata lain, karena menjadikan dia sebagai pusat dari seluruh dunia ini, sampai-sampai ia tidak bisa melihat ada orang lain di sekitarnya. Karena dia begitu sibuk dengan kepentingannya sendiri, sampai-sampai matanya tidak mampu melihat kehadiran orang di sekitarnya. Saudara-saudara sekalian, kita pasti mengalami bagaimana orang ini menganggap orang lain itu tidak dianggap tidak ada. Yang ada hanya dirinya dengan segala kepentingannya. Ciri khas orang yang egoistis. Itu yang kedua. Permenungan yang ketiga, para saudara sekalian, bahwa masing-masing dari kita ini diberi anugerah yang cukup sesuai dengan keadilan Allah. Ada yang diberi banyak, ada yang diberi sedikit. Namun anugerah itu diberikan kepada kita supaya kita saling berbagi. Supaya satu sama lain saling melengkapi diri. Dengan demikian, anugerah itu dipakai agar kehidupan kita bersama menjadi lebih baik. Agar dunia ini menjadi lebih nyaman untuk tinggal kita bersama sebagai rumah kita bersama. Dan kalau kita perhatikan para saudara sekalian, dalam perumpamaan tadi, sampai akhir perumpamaan, sampai akhir dari dialog, orang kaya itu tidak bisa merasa salah. Orang kaya itu tetap egois, merasa dirinya benar, dan Bapak Abraham harus melayani kebutuhannya. Inilah bahaya di ujung sikap egoistis. Sikap orang yang sibuk dengan dirinya sendiri, sampai-sampai hatinya tertutup. Hatinya terkunci. Inilah kematian suara hati. Kalau suara hati sampai mati, maka itulah sebuah tragedi kemanusiaan. Para saudara sekalian, bacaan-bacaan hari mengingatkan kita bahwa Yesus Tuhan tidak mengkritik kekayaan. Tidak. Yang dikritik oleh Tuhan adalah kemewahan yang berlebihan. Sampai-sampai kita lupa diri. Lupa bahwa ada orang lain di sekitar kita yang masih jauh dari kecukupan. Dan dalam hal ini, Bapak Suci, Paus Fransiskus dengan sederhana, jelas mengingatkan kita semua. Bapak Suci mengatakan untuk melatih diri kita dengan tindakan yang sangat sederhana. Jangan sekali-kali membuang makanan.
Pesan sederhana amat konkret. Jangan sekali-kali membuang makanan. Para saudara sekalian, masih ada Lazarus di sekitar kita. Kita berdoa, semoga gereja lewat karya-karya dan pelayanannya masih mampu melihat kehadiran Lazarus di zaman kita. Dan untuk kita sendiri, masing-masing dari kita memiliki anugerah, memiliki rahmat, entah itu talenta, entah itu kekayaan, entah itu kecukupan, entah apapun bentuknya. Kita diundang untuk siap, berani, dan rela untuk berbagi. Cinta itu terwujud waktu kita berbagi satu sama